Video ini akan sedikit berbeda dari konten sebelumnya. Dan sebelum masuk ke inti pembahasan, ada satu hal yang perlu dijelaskan secara jujur. Channel ini ke depan akan lebih difokuskan pada dua hal, astronomi dan filsafat. Bukan sekedar membahas fakta, tapi mencoba mempertanyakan ulang cara kita memahami realitas. Beberapa video sebelumnya memang keluar dari arah itu, terlalu acak, terlalu melebar dan tidak membangun satu identitas yang jelas. Itu kesalahan yang disadari, dan karena itu, video ini menjadi titik awal untuk kembali ke jalur yang seharusnya. Jika kamu ingin mengikuti perkembangan ide-ide seperti ini ke depan, subscribe sekarang. Bukan sekedar untuk angka, tapi untuk menjaga konsistensi. Karena tanpa itu, channel ini akan berhenti lagi, seperti setahun terakhir. Sekarang, kita masuk ke inti. Selama ini, pemahaman kita tentang gravitasi sangat bergantung pada satu asumsi dasar, bahwa gravitasi selalu memiliki sumber. Dalam kerangka general relativity, gravitasi bukanlah gaya dalam arti klasik, melainkan efek dari kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Semakin besar massa, semakin besar kelengkungan, dan semakin kuat efek gravitasinya. Model ini bekerja dengan sangat baik, sampai kita melihat skala yang lebih besar. Ketika kita mengamati galaksi, ada sesuatu yang tidak sesuai. Bintang-bintang di bagian luar galaksi bergerak jauh lebih cepat dari yang seharusnya jika hanya dipengaruhi oleh massa yang terlihat. Secara logika, mereka seharusnya terlepas dari galaksi, tapi kenyataannya, mereka tetap terikat. Masalah yang sama muncul pada skala yang lebih besar, klaster galaksi, bahkan struktur kosmik. Untuk menjelaskan ini, lahirlah konsep dark matter. Sebuah bentuk materi yang tidak memancarkan cahaya, tidak berinteraksi dengan elektromagnetik, dan hanya bisa dideteksi melalui efek gravitasinya. Namun, ada satu masalah mendasar. Materi ini belum pernah dideteksi secara langsung. Tidak ada partikel yang terkonfirmasi. Tidak ada interaksi non-gravitasi yang bisa diamati. Semua keberadaannya hanya disimpulkan dari efek. Dan disinilah teori ini mengambil posisi yang berbeda. Alih-alih menambahkan entitas baru untuk menutup celah dalam pengamatan, teori ini mempertanyakan asumsi dasarnya. Apakah benar semua efek gravitasi harus berasal dari materi? Teori ini mengusulkan bahwa sebagian efek gravitasi tidak berasal dari objek bermassa, tetapi dari ruang itu sendiri. Ini bukan berarti ruang berisi sesuatu yang tersembunyi. Ini berarti ruang memiliki sifat yang belum sepenuhnya kita pahami. Konsep ini disebut sebagai gravitasi ruang. Gravitasi ruang bukanlah materi, bukan partikel, bukan energi dalam bentuk konvensional. Ia adalah manifestasi dari gravitasi yang tidak terikat pada sumber lokal. Artinya, efeknya tidak berasal dari satu titik, tidak memiliki pusat, dan tidak bisa dilacak ke objek tertentu. Ia bersifat non-lokal, tersebar, dan bekerja pada skala besar secara kolektif. Dalam kondisi normal, seperti di tata surya, efek ini tidak signifikan. Gravitasi dari matahari mendominasi, dan semua perhitungan masih sesuai dengan model yang ada. Namun, ketika skala diperbesar hingga galaksi dan klaster galaksi, distribusi gravitasi tidak lagi bisa dijelaskan hanya dengan massa yang terlihat. Disinilah gravitasi ruang mulai menjadi relevan. Alih-alih mencari massa tambahan yang tidak terlihat, teori ini menyatakan bahwa ada komponen gravitasi yang memang tidak terikat pada objek, sebuah efek latar belakang yang secara perlahan mempengaruhi struktur besar alam semesta. Lalu muncul pertanyaan penting. Jika gravitasi ruang ini ada, mengapa kita tidak bisa mendeteksinya secara langsung? Jawabannya bukan karena ia tidak ada, tetapi karena cara kita mencarinya mungkin tidak sesuai dengan sifatnya. Seluruh teknologi deteksi kita saat ini didesain untuk menemukan sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu, lokasi, interaksi, dan sumber yang jelas. Partikel bisa dilacak karena mereka berinteraksi. Objek bisa diamati karena mereka memancarkan atau memantulkan cahaya. Medan bisa dipetakan karena memiliki distribusi yang terarah. Gravitasi ruang tidak memenuhi semua itu. Ia tidak memiliki lokasi spesifik, ia tidak memiliki sumber tunggal, dan efeknya terlalu lemah untuk terdeteksi pada skala kecil. Akibatnya, pada level lokal ia praktis tidak terlihat. Namun pada skala besar, efeknya mulai terakumulasi.
Ketika miliaran bintang dalam sebuah galaksi bergerak dengan pola yang tidak sesuai dengan distribusi masanya, kita mulai melihat deviasi. Ketika cahaya dari galaksi jauh dibelokkan lebih kuat dari yang diprediksi, kita mulai melihat ketidaksesuaian. Semua ini bukan bukti langsung dari sesuatu yang ada, tetapi indikasi bahwa ada sesuatu dalam model kita yang tidak lengkap. Disinilah teori ini memberikan reinterpretasi. Apa yang selama ini disebut sebagai materi gelap mungkin bukan materi sama sekali, melainkan efek dari gravitasi ruang yang belum dimasukkan ke dalam model. Percepatan galaksi tidak harus berasal dari massa tampahan. Efek lensa gravitasi tidak harus membutuhkan objek tak terlihat. Semua itu bisa dijelaskan jika ada kontribusi gravitasi yang tidak terikat pada distribusi materi lokal. Dengan kata lain, kita tidak kehilangan materi, kita hanya belum memahami bagaimana gravitasi bekerja pada skala besar. Ini mengubah cara kita melihat anomali kosmik. Anomali bukan lagi sesuatu yang harus ditambal dengan entitas baru, tetapi sinyal bahwa fondasi teori kita perlu diperluas. Dan jika ini benar, maka implikasinya besar. Konsep materi gelap sebagai komponen utama alam semesta menjadi tidak diperlukan. Sebaliknya, fokus berpindah pada sifat dasar ruang itu sendiri. Bukan apa yang tersembunyi di dalamnya, tetapi bagaimana ia bekerja. Dan ini baru bagian awal. Karena jika gravitasi ruang benar-benar berperan dalam skala kosmik, maka ia tidak hanya menjelaskan anomali, tetapi juga membentuk struktur alam semesta itu sendiri. Video ini akan gravitasi ruang pada struktur kosmos. Dalam model kosmologi saat ini, struktur besar alam semesta seperti galaksi, klaster galaksi hingga superklaster terbentuk karena interaksi gravitasi dari materi yang tersebar. Gravitasi menarik materi, membentuk gumpalan, lalu gumpalan itu berkembang menjadi struktur yang lebih kompleks. Namun, model ini memiliki ketergantungan besar pada keberadaan materi gelap. Tanpa materi gelap, perhitungan menunjukkan bahwa struktur besar tidak akan terbentuk secepat dan sepadat yang kita amati hari ini. Artinya, ada sesuatu yang mendorong pembentukan struktur ini, sesuatu yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh materi biasa. Dalam kerangka general relativity, ruang waktu hanya merespons keberadaan massa dan energi. Ia tidak memiliki peran aktif selain sebagai medium yang melengkung. Namun, teori ini mengusulkan perubahan peran yang signifikan. Ruang tidak lagi pasif. Ruang memiliki kontribusi gravitasi intrinsik. Gravitasi ruang dalam konteks ini bekerja sebagai faktor distribusi yang mempengaruhi bagaimana materi berkumpul, bergerak, dan mempertahankan strukturnya dalam skala besar. Efeknya tidak terlihat dalam bentuk objek, tidak juga dalam bentuk gaya tambahan yang terpisah, tetapi dalam bentuk pola. Pola distribusi galaksi, pola pergerakan dalam klaster, pola jaringan kosmik yang membentuk filamen besar di alam semesta. Jika gravitasi ruang ada, maka struktur ini bukan hanya hasil dari interaksi materi, tetapi hasil dari interaksi antara materi dan sifat ruang itu sendiri. Ini menjelaskan mengapa galaksi tidak hanya terbentuk, tetapi juga tetap stabil dalam kondisi yang secara matematis tidak stabil. Ini juga menjelaskan mengapa distribusi massa dalam skala besar tampak terorganisir, seolah mengikuti kerangka yang tidak terlihat. Bukan karena ada materi yang menyusun kerangka itu, tetapi karena ruang itu sendiri menyediakan struktur gravitasi yang membimbing pembentukannya. Implikasinya jelas, tanpa gravitasi ruang, model pembentukan struktur kosmik akan kehilangan salah satu komponen pentingnya. Materi saja tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana alam semesta berkembang menjadi seperti sekarang. Dengan kata lain, bukan hanya anomali yang dijelaskan, tetapi keseluruhan arsitektur kosmos. Pengukuran gravitasi ruang. Namun, di titik ini, teori ini menghadapi tantangan yang paling krusial. Bagaimana cara membuktikannya? Masalah utama dari gravitasi ruang bukan hanya karena ia sulit dideteksi, tetapi karena ia tidak memenuhi definisi objek yang bisa diukur secara langsung. Ia tidak memancarkan radiasi, ia tidak berinteraksi secara elektromagnetik, dan ia tidak memiliki lokasi yang bisa ditentukan. Sebagian besar metode observasi modern bergantung pada dua hal, interaksi dan emisi. Kita mendeteksi sesuatu karena ia memancarkan cahaya, menyerap energi, atau berinteraksi dengan partikel lain. Gravitasi ruang tidak melakukan semua itu.
Satu-satunya cara untuk mengamatinya adalah melalui efek sekunder, bagaimana ia memodifikasi perilaku sistem besar. Dalam konteks ini, pendekatan yang mungkin dilakukan bukanlah mencari apa itu gravitasi ruang, tetapi mencari jejaknya dalam pola kosmik. Misalnya melalui pengamatan lensa gravitasi dalam skala besar. Jika distribusi kelengkungan ruang-waktu tidak sepenuhnya sesuai dengan distribusi massa, maka ada indikasi bahwa ada komponen tambahan yang tidak berasal dari materi. Instrumen seperti interferometer gravitasi mungkin juga dapat memberikan petunjuk, meskipun saat ini masih terbatas pada deteksi fenomena ekstrim seperti gelombang gravitasi. Namun ke depan, dengan resolusi yang lebih tinggi dan pemetaan kosmos yang lebih detail, ada kemungkinan bahwa penyimpangan kecil dalam distribusi gravitasi dapat diidentifikasi dengan lebih akurat. Dan disitulah teori ini bisa diuji, bukan dengan menemukan sesuatu yang baru, tetapi dengan menyadari bahwa sesuatu yang selama ini kita abaikan sebenarnya selalu ada. Kesimpulan, teori ini mengajukan satu pernyataan sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar, bahwa apa yang kita sebut sebagai materi gelap mungkin bukan materi sama sekali. Fenomena tersebut bisa jadi menjadi manifestasi dari sifat ruang itu sendiri, sebuah bentuk gravitasi non-lokal yang bekerja secara halus, tersembunyi, dan hanya terlihat pada skala kosmik. Ini bukan sekedar alternatif penjelasan, ini adalah perubahan cara pandang. Dari mencari sesuatu yang tidak terlihat, menjadi memahami sesuatu yang selama ini dianggap kosong. Jika teori ini benar, maka masalah terbesar dalam kosmologi modern bukan hanya karena kurangnya data, tetapi cara kita menafsirkan data tersebut. Dan itu berarti, kemungkinan terbesar bukan bahwa kita belum menemukan jawabannya, tetapi bahwa kita sejak awal mengajukan pertanyaan yang salah.